Hai semua, kita lanjutin kisahnya Letnan Imam lagi dengan judul Dia Bukan Milikku pada bab 11. Kembali ke Surabaya, klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih, selamat menyimak. Komandan memberi surat mutasi hari Senin bersama tiket pesawat hari Rabu pagi pukul 5.50. Sangat singkat sekali, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku berusaha menerima dengan lapang dada. Berarti aku hanya memiliki waktu kurang dari 48 jam dari saat ini untuk meninggalkan bumi Ruwajurai. Di sini aku merasa jiwaku menyatu. Warganya baik, dari para purnawirawan aku belajar, bahwa di badan yang dulu kuat berjaya, pada akhirnya akan menemui masa tua dengan segala keterbatasan fisik. Tetapi semangat jiwa prajurit tetap ada di dada, tidak berkurang sedikit pun. Dulu perang mengangkat senjata, saat ini mengangkat cangkul untuk bercocok tanam, bukan perkara penurunan kasta namun kebesaran hati untuk tetap meneruskan masa depan diri sendiri dan keluarga besar. Pagi ini aku berencana berpamitan dengan beberapa orang kepala desa di wilayah ini. Lokasi terdekat dari markas adalah tujuan pertamaku. Aku beramah tamah pada seluruh staf di kelurahan. Kok dadakan sekali, Pak? Tanya Pak Ngadimin, salah seorang lurah yang aku datangi. Iya, Pak. Saya baru aja dikasih surat mutasinya tadi pagi setelah apel. Saya ingin berpamitan pada Pak Lurah terlebih dahulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Iya, Pak. Saya mewakili warga desa Madukoro mengucapkan terima kasih. Dengan adanya Pak Imam di sini, wilayah kami menjadi lebih aman. Ah, bisa aja Pak Lurah. Yang menjaga keamanan di sini kan bukan hanya saya. Banyak juga prajurit lainnya yang menjaga. Padahal saya ingin minta tolong pada Pak Imam untuk memutus kegiatan judi sabung ayam yang sekarang mulai merebak. Bahkan pelakunya masih anak usia sekolah, Pak. Insya Allah nanti akan saya sampaikan pada Letnan Eko dan kawan-kawan. Saya jarang ketemu dengan Letnan Habib, jadi agak sungkan dengan beliau. Kalau sama Letnan Imam sering mondar-mandir sini, mau minta tolong juga enak ngobrolnya. Bisa aja Pak Lurah. Saya dengan Letnan Habib, Letnan Adi sama saja kok. Kami bertugas untuk membantu di wilayah ini. Wah, pokoknya saya merasa kehilangan sekali dengan kepergian Letnan Imam. Saya hanya menjalankan tugas negara Pak. Pengennya yang menetap di sini, tapi ternyata dimutasi. Yang dimutasi Pak Imam sendiri apa sama yang lain? Saya sendiri, Pak. Kok begitu ya, yang lain malah gak kena mutasi? Saya gak tahu, Pak. Komandan yang punya kuasa akan hal itu. Jadi yang mindahin Pak Imam itu Kapro? Bukan, Pak. Ini surat perintahnya dari pusat. Kapro hanya menyampaikan saja pada saya. Oh, begitu. Berarti besok jam berapa, Pak? Malam insya Allah, Pak. Mungkin sekitar jam 2-an. Dari sini ke bandara sekitar 2 jam, jadi sampai sana pas jam 4, check-in. Langsung ke Surabaya. Transit Jakarta dulu. Jam 13 baru ke Surabaya. Mau dibawain oleh-oleh apa, Pak? Wah, gak usah repot-repot, Pak. Kapan-kapan nanti saya kembali ke sini lagi kok. Sepertinya Pak Imam suka rengginang sama emping pedas ya. Tahu aja sih, Pak. Apa yang ada selalu saya syukuri. Nanti akan disiapkan istri saya. Gak usah repot-repot, Pak, ucapku malu-malu. Untuk orang tua Pak Imam juga nanti saya siapkan. Wah, kan jadi enak, ha? Baiklah, Pak. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku memberikan hormat lalu bersalaman dengan Pak Lurah. Sore ini, mes tempatku tinggal ramai sekali. Banyak tamu datang sekedar mengucapkan selamat jalan, bahkan banyak sekali oleh-oleh yang diberikan oleh warga sekitar. Aku tak tahu siapa yang menyebarkan kabar mutasiku. Yang jelas kedatangan orang-orang ini membuatku terharu. Rasanya enggan sekali meninggalkan tempat ini. Dulu ketika selesai tugas di Lebanon, banyak juga warga yang ikut mengantarku pulang, tapi aku merasa memang sangat ingin pulang ke Indonesia. Sangat berbeda kali ini. Warga merasa kehilanganku dan aku pun tak ingin pergi dari sini. Kedatangan warga sekitar tidak berakhir pada sore hari itu, bahkan sampai malam masih banyak warga yang datang. Mayor Purnawirawan Ahmadi dengan terang-terangan memintaku untuk menjadi menantunya. Anaknya yang dijodohkan padaku adalah seorang PNS di Dinas Pertanian.
Cantik, tapi aku belum ada rasa. Bagiku semua adalah saudara, teman, adik, yang sangat berkesan. Dengan halus, kutolak permintaan Mayor Ahmadi. Para tamu yang datang berhenti setelah larut malam. Ketika aku hendak masuk kamar, ada kejutan lagi dari anak buah, berupa aneka makanan yang sudah disiapkan oleh Bu Midah. Anak buahku ternyata mau mengadakan pesta barbeque. Lama sekali komandan, ayamnya sudah habis 2, tinggal 5 lagi ini, protes Pak Kamusa. Ayo, kita bakar lagi. Malam ini kita makan sepuasnya, ucapku. Ayamnya belum dibayar Lo Endan, masih hutang sama warung Embok Yem. Bu Midah menyahut dari dalam rumah. Hah, kalau mau nambah lagi juga boleh, saya yang bayar. Selama membakar ayam, kami bernyanyi bahagia. Akan kukenang masa ini sampai kapanpun. Ketika semua sudah siap untuk dimakan, mereka masih bernyanyi sambil menggendongku mengelilingi api. Tiba-tiba, biur. Mereka menyeburkanku ke kolam ikan di samping mes, tepuk tangan dan sorak terlihat dari wajah mereka. Dengan basah kuyup aku berusaha menarik salah satu dari mereka ke dalam kolam, tapi gak kena. Sudah malam sekali ini, ayo cepat makan. Kasihan Letnan Imam, mau makan kok disuruh mandi, teriak Bu Midah. Aku yang naik dari kolam langsung mencomot ayam bakar yang tersedia. Gak perlu mandi, Bu. Dah terlanjur lapar, ucapku disusul tawa seluruh anggotaku. Mungkin semua penghuni mes lainnya berkumpul di mesku malam ini, sehingga kami menambah ayam lagi untuk dibakar. Esok harinya aku berkemas, sebenarnya barang-barangku tidak banyak. Tapi setelah dikumpulkan bersama pemberian warga jadi banyak juga. Selamat bertugas di tempat yang baru ya. Letnan Habib mendekat dan memberikan sebuah kotak kecil padaku. Siap, terima kasih. Apa ini? Tanyaku sambil membalik kotak yang diberikan Letnan Habib. Bukannya nanti saja, kalau sudah sampai di Surabaya, jawabnya. Kayaknya istimewa nih, aku menebak-nebak. Kamu pantas dapat penghargaan, warga sini cocok sekali sama kamu. Ah, Letnan bisa aja. Ada perasaan tak enak ketika bersama seniorku ini. Letnan Habib berdinas di sini lebih dulu daripada aku. Aku memasukkan kotak pemberian Letnan Habib ke dalam ransel utamaku. Hati-hati di jalan. Sorot matanya tegas melihat ke arahku. Aku memberinya hormat, siap, laksanakan. Dia membalas hormatku lalu pergi menjauh. Sampai di Bandara Juanda, aku mencari travel menuju Kertosono. Setelah ke rumah orang tua baru aku menghadap ke komandan tempat tugas baruku nanti. Sebulan setelah Lebaran tahun lalu aku mengunjungi kedua orang tuaku. Berdinas di Lampung tidak menjadi alasan untuk tidak pulang ke kampung, meski rumah hanya 2 hari. Masih seperti kemarin, aku agak enggan pulang ke rumah, karena pastinya kedua orang tuaku memberondong pertanyaan, kapan nikah? Namun, demi bakti pada kedua orang tua, tetap kulangkahkan kaki ke kota kelahiranku ini. Assalamualaikum, sapaku ketika berada di depan rumahku. Waalaikumsalam. Loh, Mas Imam, Bu, Mas Imam datang. Aisyah adik bungsuku berteriak lalu menyambutku. Alhamdulillah, anak ibu datang. Ayo masuk sini, pas ada tamu ini. Aku mencium punggung tangan wanita hebatku ini. Aku tersenyum pada tamu yang kuperkirakan adalah teman dari Aisyah. Siapa yang mau jadi menantu ibu? Ini jagoan ibu sudah datang, siap melamar, ibu berkata pada gadis-gadis yang berada di ruang tamu. Aku tersenyum pada mereka, kehebohan terjadi di antara gadis itu. Bapak mana, Bu? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ada di langgar, sebentar lagi maghrib. Ayo siap-siap syalat. Ibu menggiringku ke belakang. Malam harinya kami berkumpul di ruang tengah, dan lagi-lagi aku tahu arah pembicaraan malam ini. Dulu Laila, teman Kartika yang dijodohkan denganku. Tapi sekarang Laila sudah menikah. Ibu memberi tawaran lagi pada seorang gadis yang rumahnya tak jauh dari rumah kami, seorang bidan desa. Tapi bapak tidak setuju karena umurnya sudah banyak, di atas Kartika. Mungkin selisih 1 atau 2 tahun dariku. Bapak menyarankan aku mencari pandangan dulu di Surabaya, karena bapak tahu seleraku adalah koal. Aku hanya senyum-senyum saja, nanti waktunya datang jodoh ya pasti Imam nikah, Bu. Sebentar umurmu 30, Kartika sudah punya anak, jangan sampai disalip lagi sama Aisyah loh. Ibu masih terus mendesakku menikah. Besok pagi Imam berangkat lagi ke Surabaya, Pak. Nanti hari Sabtu insya Allah kesini lagi.
Besok mau lapor komandan dulu kalau sudah selesai bertugas di Lampung, ucapku mengakhiri obrolan malam ini, lalu masuk ke dalam kamar. Malam ini terasa sangat panjang, tiba-tiba terbayang sosok gadis mungil yang gagal mendribel bola basket, Lita. Pak Tamam kemarin sempat datang ke mes sebelum aku pulang, tapi kami tak membahas Lita sedikit pun. Langit masih gelap ketika aku meninggalkan Terminal Kertosono menuju Surabaya. Ramai perbincangan antara sopir dan beberapa penumpang lainnya membahas pertandingan pra-Piala Dunia yang digelar semalam. Portugal gagal masuk Piala Dunia lawan Serbia. Aku duduk di bagian tengah mobil travel, dari arah berlawanan terlihat iring-iringan truk gandeng yang membawa kontainer. Truk kedua dari iringan itu menyalip truk pertama yang berhadapan dengan mobil travel yang kunaiki. Kepala dari truk gandeng itu sudah berada di jalur kiri. Namun ekornya masih di jalur kanan di mana mobil travel yang kunaiki dengan kecepatan tinggi menghantam sambungan kontainer tersebut. Duar. Suasana gelap subuh itu bertambah gelap karena kedua mata tak dapat lagi terbuka. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.